Ganjar saya kasih 8 karena yang paling surprising. Surprising. Dari 3 itu yang paling nggak expose terhadap pertahanan kan Ganjar. Ya. Politik luar negeri, geopolitik, Benar, global. Karena kan Jawa Tengah ya itu kan ya. Ya. Ya, jadi apa namanya? Paling bukan tidak terekspos dibanding yang lain. Dibanding misalnya ya, dulu Anies di DKI. gitu. Melebihi ekspektasi. Ya, tapi melebihi ekspektasi. Anies karena orang udah expect dia udah mahir gitu. Iya. Ya kan? Saya kasih 8 juga. Ya. Oke. Kenapa? Ya kayak tadi nggak surprising kalau dia tuh jago gitu ya. Iya. Karena dia kan exposure terhadap dunia Dunia internasional. tinggi. Pak Prabowo, mohon maaf saya kasih 6. Aduh, ini agak 6, Pak. Kenapa? Beliau pertama defensif. Menteri Oke. Pertahanan defensif. Defensif. Jadi kayak misalnya punya istrinya Iya. Tatang nanya, "Kamu kemana semalam? Kamu sama siapa?" Sama oh ya gini. Iya. Ketimbang Enggak, kok saya ini. sama Swito kan tadi malam makan bakso. Ketimbang menjawab dengan ini, misalnya dengan Data misalnya. ya. Jadi pertama defensif, kedua emosional, ya. Ketiga agak personal, ya kan. Iya. Oke. Kan kalau pemirsa kan mau lihat yang jawaban isu dong, isu-isu gitu ya Iya. gitu. Dan keempat nggak siap. Halo sahabat Kompas.com, bertemu lagi bersama saya Tatang Guritno. Dan saya Vittorio. Dan setelah cuti akhir tahun ini, Vito, kita doang ketemu yang lagi, menyapa lagi sahabat Kompas.com di acara Kelas Wahid kita nih. Bersama dengan Salah satu, kita acaranya belum kita present ini, iya, ya kan? Terlalu semangat udah lama. Terlalu semangat, lama kita nggak opening ini ya. Iya, nggak ada Ya. latihan lagi. Ketemu lagi di Gaspol, ngobrol gas pasti dampol. Gitu. Jadi hari ini kita Vito, kita akan membahas soal kemarin materi debat soal keamanan, geopolitik, banyaklah macam-macam. Ini ahlinya ahli nih kalau soal politik luar negeri ini. Pak Dino Jalal, selamat siang Pak. Selamat siang Tatang dan Vito. Terima kasih udah menyempatkan waktunya Pak. Ya. Pak, kita pengen dikuliahin nih Pak, sambil kita membongkar atau mengulik-ngulik soal kemarin ada debat, ada 3 capres menyampaikan banyak keinginan mereka, gagasan mereka soal isu keamanan, pertahanan, dan geopolitik kita nih Pak. Kita pengen memulai dari yang paling ngegas dulu kali ya, paling ngegas biar dulu, cocok Pak. sama programnya ini. Nah, nomor 1 dulu ini Pak, Mas Anies Baswedan kemarin. Pak Dino, kalau kita lihat mainnya Mas Anies tuh biasa muncul di awal langsung ngegas, dan salah satu yang menjadi sorotannya adalah dia selalu mengatakan sebenarnya pengen peran Indonesia ini nggak cuman sekedar sebagai hadir aja, tapi juga dipertimbangkan gitu. jadi Pak, ketua kelas dihormati. gitu Ya, Jadi ketua kelas. Nah itu sebenarnya kalau dari sudut pandang Pak Dino, pengetahuan Pak Dino sendiri, apa memang selama ini, terutama di pemerintahan Presiden Jokowi ini 2 periode, memang kita ini secara kebijakan internasional atau posisi politik kita di dunia internasional itu memang nggak sekuat itu atau tidak dipertimbangkan itu? Ya, kita bicara objektif belak-belakan aja ya. Kan waktu periode pertama Presiden Jokowi itu perhatian terhadap politik luar negeri kecil sekali. Bahkan waktu itu ada KTT G20 di Australia misalnya, dan ada event-event lain termasuk KTT APEC ya. Beliau harus dibujuk sekali untuk bisa ke luar negeri menghadiri itu, karena passion beliau nggak di sana, passion beliau adalah dalam negeri, ya kan, dan banyak pemimpin dunia yang seperti itu gitu ya. Dan selama 5 tahun periode pertama itu memang kalau tidak tertarik ya mau apa, kan nggak bisa dipaksa gitu, ya kan. Dan lebih banyak juga diplomasi yang sangat transaksional, ya kan, karena beliau kan
fokusnya infrastruktur, Ya. investasi. Iya, Gitu. iya. Jadi begitu duduk dengan pemimpin negara lain, hey, you mau invest berapa? Gitu. Ya. Iya, iya. Saya dapat apa gitu ya. Mm-mm. Nah ini kan udah pemahaman umum Mm-mm. mengenai hal ini. Jadi dari konteks itu, kalau kita menjadi pemimpin secara global, kawasan juga susah karena faktor tadi itu. Oke. Kan beliau tidak terlalu tertarik dan transaksional dan lain. Mm. Baru waktu periode kedua, terutama di tahun ketiga ketika kita menjadi presiden G20 berubah. Oke. Ya kan, berubah kenapa? Karena ya kita nggak ada pilihan lain dong. Kita kan Selain sebagai udah jadi presiden dari Mm-mm. satu organisasi yang asosiasi yang paling bergengsi di dunia gitu ya. Dan beliau juga ke KTT perubahan iklim COP ya, di di Glasgow, dan beliau juga melihat ternyata ada isu ini ya yang Indonesia juga waktu itu belum siap dengan kebijakan yang sepadan dengan perubahan. Nah, jadi mulai ada perubahan dari gigi 2 gitu ya, masuk ke gigi 3 pada tahun ketiga dan tahun keempat. Tahun keempat kan kita menjadi ketua ASEAN. Gitu ya. Jadi mungkin memang itu yang yang disinggung oleh Pak Anies, dan dalam ilmu hubungan internasional itu ada 2 kategori presiden, yaitu foreign policy presiden atau ya yang bukan foreign policy presiden aja gitu. Foreign policy presiden itu adalah presiden yang lebih aktif dari Menlunya dan sangat kayak Soekarno lah dulu. Dia ke Nehru, ke Nkrumah, kemudian bikin non-blok Asia, Afrika, Bandung dan lain sebagainya gitu kan. Jadi benar-benar presiden yang sangat aktif menjadi pelaksana politik luar negeri gitu kan. Mungkin itu yang diinginkan oleh Pak Anies. Saya akan ini, mungkin beliau agak nyindir juga. Dengan Pak Jokowi nggak begitu gitu. Kalau saya akan begitu gitu. Iya. Pak, tapi sebetulnya implikasinya untuk Indonesia sendiri ketika seorang presiden nanti jadi foreign policy presiden gitu, sebetulnya apa sih Pak? Misalnya kita punya presiden yang betul-betul aktif jadi pemain di kancah global gitu. Implikasinya untuk kita selain mungkin prestis gitu apa ya Pak? Kalau kita mau global leadership harus. Ya, kalau kita mau jadi pemimpin kawasan juga harus. Kalau kita lihat Presiden Soeharto, ya Soeharto kan waktu datang jenderal yang hanya ngurusin dalam negeri, tahu-tahu jadi presiden, ya kan. Nah, tapi lama-lama kan beliau belajar gitu ya. Tadinya kan beliau ya kayak Pak Jokowi waktu periode pertama, fokus hanya di dalam negeri aja ya. Yang lain urusan Menlu gitu, ya kan. Nah, tapi setelah Indonesia jadi lebih ekonomi yang lebih besar ya waktu itu, akhirnya beliau mulai aktif ya, jadi ketua non-blok misalnya ya, terus hadir di KTT ASEAN dan lain sebagainya gitu, right. Jadi dagangan kita jadi lebih laku, lebih kuat, jualan kita lebih kuat gitu, karena presidennya yang mengambil alih dan ikut berjuang. Karena banyak forum di mana kalau ada presiden, tapi yang hadir Menlunya itu nggak akan laku. Kayak Amerika kan gitu. Pernah waktu Trump, ya kan? Ada KTT ASEAN, ya, Asia Summit namanya, atau ASEAN US Dialogue meeting gitu. Trumpnya nggak datang, dia kirim Menlunya, atau pernah anaknya mewakili dia, nggak laku kan gitu. Jadi kurang dianggap jadi. Ya benar gitu. Jadi kehadiran penting, tapi ini juga aktivisme juga penting, lebih dari sekedar hanya hadir itu. Nah, apa itu tuh? Tadi gue nanya. Oke, lanjut. Ya lu nggak apa-apa itu. Jadi kita bicara aktivisme global gitu, Pak Dino. Sebenarnya seberapa penting sih kehadiran presiden, utamanya di sidang umum PBB gitu? Karena catatan kami Pak Jokowi kayaknya belum pernah hadir gitu. Secara fisik ya. Secara fisik di sana gitu. Apakah itu juga berdampak pada kurangnya daya tawar kita, daya gedor kita di internasional gitu Pak? Begini, kita kan DNA politik luar negeri kita itu multilateralisme. Multilateralisme itu berarti
kita nggak bisa merubah dunia sendiri, Ya. kita nggak bisa melawan raksasa-raksasa ini sendiri. Kalau kita mau bermain di lapangan, kita harus punya banyak kawan dan membuat agenda bersama yang lain-lain, dan kita jadi penggerak. Oke. Right? Nah, jadi itu yang membuat kita kan bukan superpower. Ya. Ya. Jadi multilateralisme itu penting, dan Mekahnya di mana? Di Nah. PBB. Oke. Di New York, karena semua negara ada di sana. Yang paling kecil pun yang penduduknya hanya 5.000, Ya. mereka punya dubes di sana gitu, right? Nah, jadi kalau kita DNA-nya adalah multilateralisme, Mekah dari multilateralisme adalah di New York ya, di PBB. Tentu sebaiknya paling enggak sekali Hadir secara fisik. presiden ya, hadir paling enggak ya. Dan ya makna pentingnya itu adalah di sana. Yang paling penting sebetulnya, yang paling diharapkan adalah waktu Indonesia menjadi presiden G20. Oke. Waktu presiden 20, semua orang tuh bilang presiden harus ke sidang majelis umum PBB, karena semuanya ada di sana, masa lagi kritis ya kan, baru dari COVID dan lain sebagainya, dan harus ada suara dari negara berkembang yang namanya Global South yang semakin keras gitu, arah dunia nggak jelas gitu kan. Nah, jadi di sana kita seharusnya bersuara dan hadir dan bersenggolan dengan negara maju, dengan negara berkembang, dan menghadiri pertemuan ini dan itu menunjukkan bahwa kita sebagai presiden G20 itu berkiprah gitu ya. Ya, nah sebenarnya momen yang paling strategis bagi saya dari 9 tahun itu adalah waktu kita menjadi presiden itu ya. Tapi G20 itu. Presiden G20. Ya. Siap. Tapi sayangnya tidak hadir waktu itu. Gitu. Padahal itu yang paling momen yang paling penting. Penting dan besar gitu, ketemu semua negara gitu jadi ya. representasi Global South itu tadi. Iya. Nah, kita beralih Pak Dino, tadi kita mudah-mudahan tahun depan masih bisa karena kan sidang majelis umum kan bulan September. Ya kan? Iya. Jadi beliau masih bisa kan, ini kan serah terimanya ini. Aduh, hamin berapa hari itu. Nah, itu sebelum turun udah telat. Udah telat. Kan berarti hanya pamitan. Saya tidak pernah kesini, tapi saya mau pamit gitu. Iya, sekali datang pamit. Iya, gitu. Iya. Jadi kita beralih ke capres yang nomor 3. kenceng gigi. Iya, kencengnya di akhir kemarin ya. Nah, kalau kemarin kita lihat paslon nomor 3, Pak Dino, Pak Ganjar ini kan salah satu yang dimention utamanya adalah soal penguatan diplomasi di bidang ekonomi, karena bagi Ganjar Pranowo ini salah satu yang harus diperkuat itu diplomasi kita di bidang ekonomi supaya UMKM ini bisa go internasional. Sebenarnya kalau selama ini yang terjadi Pak Dino, apa peran dubes gitu, diplomat kita di luar di sektor ekonomi itu memang masih cukup kurang gitu jualannya atau dan lain sebagainya, itu sebenarnya gimana sih Pak? Ya, mungkin bisa dipilah-pilah gini. Ada negara-negara di mana hubungan ekonomi kita melesat unbelievable gitu. Right? Nah, misalnya dengan Tiongkok. Waktu saya jadi duta besar waktu itu di Amerika, perdagangan masih 30-40 miliar dolar, right? Habis itu naik 50, 70, 90, 110, sekarang sekitar 150 miliar dolar. Perdagangan dengan Indonesia dengan Tiongkok ya. Jadi itu luar biasa gitu ya, karena peluangnya besar dan dua-duanya juga saling ngotot untuk meningkatkan. Tapi banyak hubungan ekonomi kita dengan negara-negara barat terutama stagnan. Jadi dengan Amerika dari dulu 30-an aja. Dan masa saya juga sekitar 26, 27, naik itu hanya sedikit-sedikit. Dan hanya segitu. Dengan Australia juga. Ya kan hubungan politiknya bagus ya, tapi hubungan ekonominya ya dari segi perdagangan terutama segitu aja. Dengan Inggris juga begitu, dengan Uni Eropa, dengan Jerman atau Prancis, naiknya itu dikit dibanding dengan Tiongkok tadi gitu ya. Dengan India yang luar biasa hebat. Sekarang Indonesia perdagangan dengan India melebihi perdagangan kita dengan Amerika. India tuh 38 sekarang ya. Amerika masih sekitar 30-an. Padahal zaman Pak Dino jadi dubes itu udah berapa tahun yang lalu, Iya, Pak? benar. 13 tahun. Iya kan, Pak?
Nah, jadi memang Oh, oke, ada oke. pasar-pasar yang butuh di listrik gitu, di jos. Gitu. Tapi kenapa Pak kalau kita bicara soal yang negara-negara barat tadi, katakanlah Jerman, Amerika, kita stagnan di situ. Kenapa itu terjadi? Apakah memang komoditi yang dijual kita itu di sana memang juga ya secara demand nggak begitu besar, atau memang kitanya memang juga nggak nge-push nih Pak Iya. untuk nawarin gitu. Mungkin itu yang disampaikan oleh Pak Ganjar. Memang perlu dobrakan. Karena ini dari dua arah, baik import sama ekspornya tetap. Jadi mereka ngejualnya juga sama aja, kita juga ngejual ke mereka juga sama aja gitu. Mungkin ini juga karena akses pasar yang terbatas. Gitu ya. Kalau kita lihat yang paling getol siapa? Vietnam. Vietnam tuh luar biasa tuh. Jadi kalau kita lihat saingan kita bukan Tiongkok lah. Saingan kita tuh Vietnam ya. Bikin kita waduh was-was kita disalib nih. Ya Vietnam gitu. Tetangga lagi ya kan. Iya kan? Iya. Sekarang Vietnam tau nggak apa? Punya mobil listrik, udah bangun mobil listrik ya. Namanya Vin. Dan terakhir saya dengar tau nggak apa? Baru IPO di Amerika, sukses luar biasa, right? Dan sekarang udah bikin pabrik mobil listrik Vietnam di Amerika, dan udah ada mobil-mobil listrik Vietnam di jalan-jalan di Amerika. Right? Kan luar biasa gitu. Jadi potensi selalu ada. Vietnam kan lebih kecil dari kita. Gitu. Nah, cuma gimana ngototnya baik pemerintah maupun swasta kita didukung dengan koordinasi kebijakan gitu ya. Kayak Tiongkok bisa kan? Dengan India juga bisa. Terakhir Emirat, coba lihat hubungan kita dengan Emirat. Di masa saya waktu di Kemlu susah nembusnya. Right? Sekarang bisa juga. Iya kan? Gitu. Dan kuncinya apa? Hubungan presiden dengan pemimpin itu MBZ ya kan. Jadi karena dari atasnya ini langsung mengalir. Kerannya mengalir. Ya kan? Kerannya itu mengalir gitu. Jadi perlu gebrakan yang serius. Ya. Tapi Pak Dino, saya pertanyaan apa Pak? Kita itu kan kemarin jadi presiden G20 gitu. Saya kira kan mungkin atau pandangan publik juga bahwa katanya di G20 kan juga negara-negara barat banyak tuh Pak di situ besar-besar gitu kan. Kita sempat lihat Pak Jokowi disalamin gitu, foto bareng gitu. Ternyata secara itu tadi Pak, ekonomi kita sama negara-negara itu tuh ternyata justru malah stagnan ya. Apakah posisi Indonesia ketika menjadi presiden G20 itu juga nggak cukup membantu tuh Pak untuk kita bisa bernegosiasi di bidang ekonomi itu ke negara-negara besar itu? Seharusnya itu kan dari segi bilateralnya ya. Jadi kalau kita jadi pemimpin G20, kita nggak boleh terlalu memanfaatkan, pokoknya ini agar semuanya investasi di Indonesia. Karena tugas G20 itu untuk ekonomi dunia. Kita harus menunjukkan kami ngurusin semuanya loh, bukan hanya kita gitu ya. Tapi memang ya itu tadi harus dipilih-pilih dengan G20 itu kita yang paling kuatnya dengan Tiongkok ya, dengan Korea juga ya. Nah, tapi dengan ekonomi G20 yang berkembang, kita Senin Kemis kecuali dengan India ya. Misalnya Afrika Selatan perdagangan kita stagnan misalnya ya, kecil sekali ya. Dengan Meksiko kecil sekali, dengan Turki kecil sekali ya, dengan Argentina kecil sekali ya. Dengan Australia padahal tetangga kita kecil sekali juga. Ya. Jadi memang benar-benar perlu diplomasi ekonomi yang strategis, yang sangat aktif gitu ya. Yang bisa merubah kondisi ini. Kita baru aja ke Afrika nih, ya kan presiden kan baru ke Afrika, ke Kenya dan sebagainya. Tapi itu kan baru ini. Baru berapa belakangan. Padahal kita pelopor Asia Afrika. Kemudian baru aja KTT Asia Afrika yang luar biasa semua pada datang gitu ya. Jadi modal politiknya ada gitu. Tapi kenapa modal politik dan diplomatik ini nggak diterjemahin ke ekonomi? Siapa yang paling hebat melakukan itu? Tiongkok. Coba kalau lihat kemana-mana di Afrika yang bangun ini, bangun itu Tiongkok semua. Di Ethiopia bikin fast train, bukan hanya di Indonesia aja ya. Beli pabrik di sini dan bangun jalan di mana-mana di Afrika, right?
Tiongkok yang paling aktif gitu. Ya, mungkin karena posisi tawar ekonominya gede juga. Benar, ya. Dan Jepang juga Ya. ke sana gitu ya. Nah, Indonesia menurut saya juga seharusnya melihat Afrika gitu ya. Kalau Amerika Latin mungkin agak terlalu jauh, tapi Afrika paling nggak kita punya modal psikologis, politik, diplomatik yang bisa diterjemahkan. Dan saya senang udah tahun ini ke sana gitu. Tapi ini tahun ke-9 loh. Right? Better late than never. Iya, better late than never. Iya. Benar-benar. Sekarang kita beralih lagi ke capres yang kemarin nampaknya. Tapi saya bisa tambahin nggak? Oke, mumpung bisa, Pak. Untuk teman-temannya anak muda gitu. Yang mungkin yang paling penting itu koneksi diplomasi dengan teknologi. Koneksi diplomasi dengan teknologi. Iya, dalam arti selama ini kan kita nyari investasi, nyari pasar gitu. Yang akan membuat Indonesia berubah secara drastis itu apa? Teknologi. Kan? Ya kan, AI, ya kan, cyber. Kita lihat aja digital ekonomi kan sekarang merajalela gitu kan. Dan kita lihat dampaknya digital ekonomi bagi ekonomi nasional gitu, right? Nah, jadi bagaimana diplomasi kita bukan hanya cari pasar, bukan hanya cari investasi ya atau cari turis ya, walaupun itu pasti akan selalu penting. Tapi bagaimana bisa mencari teknologi-teknologi baru. Jadi transfer knowledge, transfer teknologi kita gitu ya. Dan di ini Mas Vito, diplomat kita menjadi agen intelijen untuk memberitahu Jakarta ini yang akan penting ke depan. Kayak saya pertama kali punya email, tau nggak kapan? Tahun 1989 saya diperkenalkan dengan email. Orang-orang belum punya email itu. Waktu itu belum punya. Jadi di kampus saya, profesor saya bilang, ini kita ada mesin nih, kamu kalau mau kirim apa ke saya pakai email aja nih. Apa nih? Barang apa ini? Iya kan, kaget kan itu, right? Nggak ada waktu itu diplomat Indonesia, termasuk saya sendiri ya, yang kasih tahu Jakarta ada teknologi email dan ini akan merubah dunia. Ini akan merubah cara kerja seluruh perusahaan, seluruh pemerintah, dan akan merubah dunia. Dan ini ada internet nih, barang baru nih. Ini akan merubah segalanya juga, ya kan? Oke. So dan ke depan ini akan lebih parah lagi nih, bukan lebih parah, lebih dahsyat lagi, lebih cepat, ya kan? Nah, tapi diplomat kita di luar negeri belum di fine tune untuk itu, masih cari pasar aja, ya kan? Cari turis gitu kan, bukan cari teknologi baru, kayak AI misalnya, artificial intelligence, kan ini baru sekali. Sekarang ini kemarin saya baru dari Belanda, pada bingung semua, tahu nggak kenapa? Siapa yang bingung? Semua negara Barat, negara NATO pada bingung. Tahu nggak kenapa? Ada AI, dan AI ini sekarang udah masuk ke militer. Apa yang terjadi? Aturannya gimana? Nanti saya perang sama you pakai AI. Ancur-ancuran. Semua keputusan yang ambil siapa? Mesin. AI. Waduh, nggak itu jenderal-jenderal lagi berarti Pak. Nah, intinya apa? Intinya apa? Ya ini. Yang ngatur ini nggak ada yang ngatur nih. Kalau lawan saya gila gimana? Lawan saya kayak Hitler gitu misalnya, gila gitu. Tapi saya masih ada perasaan humanisme gitu ya. Tapi lawan saya gila, dia pakai AI gimana? Right? PBB nggak ada peraturannya. Iya. Nah, mesin kan nggak tahu etik-etik gitu. Indonesia di mana? Nggak kedengeran. Kita nggak jadi bagian dari perdebatan ini gitu. Padahal ini adalah apa? War of the future. Perang masa depan kalau kita lihat di Ukraina, kan udah ada tanda war of the future, pakai cyber sama pakai drone, ya kan? Tandanya udah kelihatan dan akan semakin parah lagi ke depan gitu, right? Nah, ini maksud saya. Jadi diplomat kita, militer kita, intelijen kita, ya, termasuk juga diaspora, itu harus paham koneksi teknologi dengan diplomasi, dengan pertahanan, dan dengan segala arah kemajuan bangsa kita. Gitu. Dalam bahasa gampangnya tuh nggak kuper gitu loh berarti ya. Iya kan Pak, jangan kurang pergaulan gitu. Sana udah bahas apa, kita cuman
ya nyari turis apa di Benar. Dan tahu nggak Tang, apa yang jadi ketakutan saya? Ya, saya kan kemarin ke Eropa, beberapa negara Eropa, kemudian juga di Afrika segala macam. Yang saya baca itu tren intervensi, campur tangan asing itu akan semakin tinggi. Oke, karena Ya. apa? Karena tools-nya semakin banyak. Jadi kalau dulu kan intervensi kita serbu, kita taklukkan gitu, ya kan? Di Amerika, negara superpower, siapa yang bilang, wah nggak mungkin ada yang berani. Tapi ternyata seluruh intelijen Amerika bilang Rusia bermain dalam pemilu Amerika, sehingga yang menang siapa? Trump, bukan Hillary. Iya. Right? Rusia membantah tentu ya, tapi seluruh ini intelijen Amerika udah membuat keputusan analisa dan itu. Hasilnya itu. Hasilnya itu. Jadi orang bisa melakukan interference tanpa kirim Dan itu pasukan, lewat teknologi. teknologi melalui cara-cara baru. Saya ke Paris, mereka juga bilang, saya nggak mau sebut dari mana ya, kita juga menghadapi intervensi sekarang dari luar terhadap proses politik kita. Saya ke Belanda, mereka juga bilang, kami juga mengalami hal yang sama. Ke Australia, saya nggak mau sebut ya dari mana. Australia, oh kami juga menghadapi hal yang sama. Singapura, mereka juga bilang sama, ya kan? Ini intervensi negaranya sama, Pak? Enggak, berbeda-beda. Berbeda-beda. Saling mengintervensi. Timur Tengah apalagi. Timur Tengah, ya kan? Saya baru nonton video dari Panglima NATO. Ya, dia udah pensiun. Dan dia bilang dalam video ini Panglima NATO bilang dia dipanggil ke Pentagon dan di Pentagon dikasih tahu oleh Jenderal Pentagon, dan ini yang ngomong kredibel sekali ya, karena dia Panglima NATO mantan. Dia bilang waktu itu Amerika udah siap untuk menjatuhkan 6 negara dengan berbagai cara. Si ini, terakhir adalah Iran menurut dia dari 6 negara itu. Ya, jadi apa? Kita akan naif sekali kalau kita merasa oh Indonesia aman, banyak kawan gitu ya. Pada suatu saat ya. Mungkin bukan pemilu ini ya. Pemilu ini menurut saya kita masih aman. Tapi yang ke depan, kalau Prancis aja kena, Belanda, Australia, itu segala macam kena, kita akan naif sekali kalau kita bilang kita aman. Gitu. Tapi masalahnya isu ini juga nggak terbahas kayaknya di debat. Nggak terbahas ya. Dan kenapa? Karena sekarang intervensi lebih mudah dari sebelumnya, ya kan? Dulu kan misalnya apa? Eisenhower kan. Presiden Amerika Eisenhower pernah intervensi di Indonesia. Dia dukung pemberontakan Permesta PRRI, ya kan? Dia dukung. Padahal Soekarno dirangkul-rangkul sama dia. Ya kan Soekarno kan kesana, wah dirangkul-rangkul gitu. Tapi ternyata didukung gitu, right? Nah, sekarang kan udah nggak bisa lagi. Gitu. Sekarang wujud intervensi dari berbagai negara ya, bukan hanya Amerika. Kalau Amerika mungkin mereka akan marah sama saya kalau saya bilang mereka interventionist. Tapi semua orang menganggap mereka interventionist gitu. Ya kan? Ya, kalau mereka nggak suka, mereka akan intervene gitu ya. Jadi resiko itu menurut saya yang seharusnya mungkin dibahas juga dalam debat kemarin, tapi luput. Tapi nggak terbahas gitu. Berarti sekarang soal apakah kita akan jadi negara yang kuat, nggak ditindas itu nggak selalu dengan alutsista dan sebagainya gitu ya. Benar, ya. Artinya kalau kemarin kan di salah satu capres nih Pak Prabowo kan bilang kita harus kuat, punya alutsista yang kuat, kalau nggak kita akan dilindas seperti di Gaza gitu. Menurut Pak Dino itu statement yang tepat atau gimana? Kalau gini, ini dalam konteks Asia Tenggara ya. Pemikiran strategis kita nggak pernah kita harus mempunyai militer yang paling jagoan di Asia Tenggara. Nggak pernah tuh. Ya kan? Nggak dalam Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, ya, dan presiden selanjutnya. Ya. Jadi beda dengan Amerika di American Hemisphere, di benua Amerika itu. Mereka bilang kami yang harus paling jago. Punya nuklir berapa ribu, punya anggaran berapa ratus miliar segala macam gitu. Korea Utara pemikirannya begitu juga, ya kan? Mereka harus punya tentara yang paling kuat ya. Tiongkok sekarang mulai berpikir gitu. Mereka harus bisa menandingi Amerika gitu ya. India pun juga begitu. Mereka udah mulai punya kapal induk malah. Sama dengan Tiongkok gitu ya. Indonesia nggak gitu, right?
budaya strategis kita gitu, right? Budaya strategis kita lebih kalau kita mau aman, lebih baik kita berdiplomasi, berkawan dengan ASEAN. Oke. Tapi nggak punya senjata nuklir, nggak Iya. punya tank dan angkatan laut angkatan udara yang luar biasa. Jumlah kapal selam aja kita berapa sekarang, ya kan? Iya. Nah, tapi paling nggak kita punya militer yang punya kapasitas kalau ada ancaman, ya kan? Misalnya pencurian ikan oleh Vietnam sama Thailand, ya. Kemudian ada ini dan itu gitu ya. Kita harus punya kapal selam, kita harus punya kapal perang, ya kan? Kita harus punya tank, kita harus punya senjata dan lain sebagainya. Nah, itu apa namanya? Minimum essential force. Right. Jadi paling nggak nol gitu. Walaupun juga nggak 100, tapi paling nggak kalau ada yang ganggu kita cukup bisa, untuk bertahan. Ya, beda dengan Singapura. Right. Pemikiran strategis. Singapura itu gimana? Negara kecil kan? Pemikiran strategis Singapura, walaupun mereka berkawan dengan Indonesia dan Malaysia dan lain sebagainya, pokoknya angkatan militer kita harus yang paling kuat. Dan semua orang harus tahu kalau siapapun yang mau menginvasi Singapura ya, walaupun tidak mungkin gitu ya, mereka akan hancur. Right. Mereka akan hancur gitu. Jadi makanya kita lihat berapa fighter jetsnya Singapura, coba lihat aja. Ya, jauh melebihi kita, lebih besar, ya kan? Dan padahal mereka wilayahnya juga kecil gitu, ya. Gitu. Jadi pemikiran strategis kita begitu. Kita mau aman, ya, dengan berdiplomasi, berkawan, dan perlu ada militer, tapi juga yang yang wajar gitu, yang istilahnya minimum malah, gitu ya. Gitu. Itu sebuah paradigma yang udah usang gitu atau memang kita harus memperbarui paradigma itu? Itu paradigma yang diterima oleh TNI, ya gitu, dan juga merupakan hasil dari pemikiran strategis kita gitu ya. Nah, tapi kalau pemikiran saya itu adalah gini, kita nggak mau berambisi jadi negara militer yang besar gitu ya. Saya tahu para bilang kalau militer kuat, Indonesia kuat ya. Saya agak kritis mengenai itu karena kalau militer kuat biayanya berapa nih? Ya kan? Biayanya berapa? Nanti ngambil dari pertanian, ngambil dari ini, ngambil dari itu, ya kan? Jadi kita harus hati-hati. Tapi dan kita nggak perlu kuat di Samudra Pasifik. Kita nggak perlu kuat di Samudra India atau Samudra apalagi Atlantik gitu, ya kan? Kejauhan. Ya, gitu. Yang paling harus kita kontrol tau nggak apa? Nusantara, wilayah Nusantara kita. Itu wilayah yang paling strategis. Kenapa? Karena Selat Malaka atau Selat Sunda, ya kan? Itu kan jadi jantung dari gerakan geostrategis dan jantung dari perdagangan, ya kan? Kalau di sana ditutup, itu mati tuh perdagangan di Asia Pasifik itu, right? Dan kalau orang mengganggu kita, right? Kita harus kuatnya di sana itu, di wilayah kita, wilayah perairan kita gitu. Nah, menurut saya kalau kita mau secara strategis menjadi pemain yang besar, ya perkuat aja. Wilayah itu. Ya itu aja gitu. Sekarang kapal selam hanya berapa? Maaf saya lupa ya, 2 atau 3. Gimana kita mau? Ya kan? Banyaknya di warung pempek. Ya. Dan sensitifnya apa, Mas Tatang? Iya. Kalau kita ngomong maritim, wilayah maritim gitu, kan ada gimana nggak enak sama angkatan darat. Itu masih ada politiknya. Masih ada itu ya. Ada politiknya itu. Masih ada itu. Iya. Ya itu yang harus Iya. Nah, ini apa lagi nih? Pertanyaan titipan. Oh, titipan belakang apa Vito itu? Selain biaya, apa dampak bila militer kita sangat kuat? Pemerintah berpotensi jadi otoriter atau dari sisi geopolitik kita malah bisa masuk ke pusaran konflik kawasan. Nah, itu penting juga, Mas. Coba diulangi. Apakah misalnya dengan tadi Pak Dino udah mengatakan otoriter, kita tidak berminat untuk jadi negara yang menguasai kawasan. Menguasai kawasan militer yang sangat kuat. Tapi bila memang itu langgam kebijakan yang diambil presiden berikutnya gitu. Sebetulnya ada dampak buruknya nggak sih? Tadi Pak Dino udah singgung soal ekonomi karena bisa menyedot anggaran lain. Tapi secara politik di kawasan, apakah kita nanti juga dengan kekuatan militer yang besar itu misalnya
apakah kita juga ikut jadi terseret ke pusaran konflik di kawasan gitu? Ya, good question. Kalau kita sekarang potensi konflik itu di Natuna. Nah, Ya, itu. karena ya. ada wilayah yang konon diklaim oleh negara lain ya. Dalam hal ini Tiongkok gitu ya. Kalau saya melihat hanya di sana potensi gesekan Konflik gitu ya. ya. Kalau dengan Filipina relatif nggak ada, bahkan mungkin ancaman teroris di laut sekitar di Sulusi ya, Laut Sulu. Nah, kalau itu jawabannya Indonesia, Malaysia sama Filipina kita kerjasama, gitu ya. Jadi saya melihat kalau masalah border ya relatif aman. Sekarang Ambalat juga terkendali. Kan kita ada konflik Ambalat dulu waktu dengan Malaysia ada Sipadan Digitan, kita kalah, wah, kita gondok ya, mati gitu. Habis itu jadi sensitif mengenai Ambalat. Jangan-jangan nanti ini lepas lagi. Ya. Tapi sekarang ini terkendali gitu ya. Mungkin resiko terbesar adalah kalau ada miskalkulasi gitu ya. Jadi ada insiden di lapangan, kemudian orang di lapangan mengambil keputusan sendiri dan ada terjadi insiden gitu ya. Mungkin resikonya di sana. Tapi sampai sekarang saya nggak melihat adanya titik-titik rawan yang bisa meletup menjadi suatu konflik bersenjata antara Indonesia dan negara lain. Gitu. Tapi Pak Dino, kalau kita lihat kan sekarang, apalagi tadi Pak Dino sempat menyinggung bahwa negara satu dengan yang lain saling mengintervensi dengan banyak cara. Ketika kita misalnya nantinya di depan presiden terpilih yang baru akan mencoba untuk melakukan investasi besar-besaran soal pembangunan pertahanan kita, ini kan apa enggak salah satu langkah yang biasanya sensitif juga dan ingin dihalangi juga oleh negara lain bahwa wah, Indonesia lagi bikin satu proyek besar nih untuk bikin pertahanan. Nah, itu sensitif juga. Benar pertanyaannya. Kalau kita ada rencana itu, kita perlu sowan dulu ke tetangga-tetangga. Wah, ya emang. Kenapa? Karena tetangga kita nggak biar nggak salah paham. Iya, dan nggak peduli kalau misalnya Laos yang bikin modernisasi gitu ya kan, atau taruhlah siapa Brunei misalnya. Tapi karena Indonesia negara paling besar, nah kalau kita mau melakukan military modernisasi yang besar-besaran gitu ya, yang di luar batas minimum essential force, kita perlu kasih tahu tetangga, Singapura, Malaysia, saya mau bangun ini, tapi kamu jangan nervous, ini bukan untuk nyerang kamu, ya kan? Harus itu. Tahu nggak kenapa? Karena Perdana Menteri Abe dulu sampai sowan ke Indonesia loh, karena Abe itu kan mandat pembangunan militernya sangat terbatas. Nama militer mereka aja Self Defense Force. Self Defense, gitu kan ya. Karena Perang Dunia Kedua kan banyak batasannya. Tapi Abe akhirnya bilang kita mau lebih dari ini. Jadi kapasitas kita mau kita lebih dari apa yang selama ini menjadi standar. Dia terbang jauh-jauh ke Indonesia bilang tolong pahami dong. Kita mau ini gitu. Mudah-mudahan Indonesia nggak apa-apa gitu. Dan jawabannya apa? Karena saya ada dalam pertemuan itu ya. Kita bilang nggak apa-apa selama ada kondisi A, B dan C gitu misalnya ya. Ada. Tapi kalau memang itu yang melakukan, yang penting ya tadi kita harus kasih tahu ke negara tetangga. Siap. Tapi sebetulnya kalau ngomongin soal Laut Cina Selatan tadi Pak, kita kan sempat singgung tuh Laut Cina Selatan dan disinggung Mas Ganjar juga. Disinggung Mas Ganjar juga kemarin bahwa udah sempat ada berbagai upaya kesepakatan gitu kan antara negara-negara di kawasan itu. Tapi sampai sekarang kok panas terus gitu. Sebetulnya apa sih Pak permasalahan mendasar yang terjadi dan sebetulnya solusi yang dibutuhkan gitu? Karena kalau kemarin Mas Ganjar kita lihat kesepakatan sementara dia mengusulkannya itu. Gimana Pak Dino? Jadi sekarang Mas Tatang umurnya berapa? Sekarang 31. Gitu? Saya 27. Oke, nanti kalau Mas Tatang sama Mas Vito udah 100 tahun, percayalah masalah sengketa wilayah akan belum selesai.
Aduh, Tahu nggak kenapa? 70 tahun. Aduh kok. Nyampe Iya. kayaknya. Jadi pesimis ini gini kan ya, Pak udah, Dino? ini kan udah Iya. lama nih, udah sejak Perang Dunia Kedua udah mulai timbul sengketa wilayah itu. di Laut Cina Selatan. Dan ada 6 ya yang pengklaimnya ya, Tiongkok, ya, Taiwan, ya, Malaysia, Brunei, Vietnam, Filipina, ya. Klaimnya tumpang tindih gitu, right? Nggak bisa Malaysia ke Filipina bilang, kita rundingin gitu. Kenapa? Ini marah. Enak aja. Yang Tiongkok marah, sini marah. Yang 2 itu juga nggak bisa. Tiongkok, Taiwan ya. Sementara 6-6-nya nggak mungkin. Sampai sekarang tuh nggak ada sama sekali keinginan. Mereka hanya bilang, oke, makin mendamai. Tapi kita harus selesaikan dengan perundingan. Sampai sekarang udah berpuluh-puluh tahun nggak ada satupun yang berani duduk untuk menyelesaikan perundingan. Ya kan? Yang ada hanya satu, antara Malaysia sama Brunei, udah lama ada ya. Kenapa? Karena wilayah ini nggak direbutkan sama yang lain. Sama yang lain, emang gitu. cuma Antara mereka. Gitu. Ya kan? Nah, jadi dan klaim mereka juga masih nggak jelas. Kayak Tiongkok misalnya, kan? Dia punya klaim Laut Cina Selatan, Punya dia lidah istilahnya itu, ya kan? Kita tanya sama dia, oke, kamu punya lidah nih, ada 9 dash line, ada 9 titik gitu. Waduh, ini dasarnya apa sih? Dasarnya dari segi hukum internasional. Hukumnya kan ada undang-undangnya. Namanya Konvensi Hukum Laut PBB. UNCLOS, satu-satunya yang diakui dunia. Indonesia juga pelopor di sana gitu, ya kan? Jadi kalau ada peraturannya, ada undang-undangnya, berarti harus berdasarkan itu dong. Itu. Gimana? 9 dash line ini, lidah ini sama sekali bertentangan semuanya dengan ketentuan UNCLOS. Jadi gimana dia mau berunding? Gimana dia mau ajak Malaysia berunding? Di mana dia mau ajak Filipina berunding? Ya, ini klaim saya. Filipina akan bilang, dasarnya apa nih? Oh enggak, dasarnya ya senak gue dong. Gue yang maunya gitu, kan nggak mungkin, ya kan? Dan lain sebagainya. Jadi selama masalahnya masih serumit itu, Pak Ganjar benar. Yaitu solusi antara. Jadi bukan diselesaikan, tapi di-manage. Gitu. Di-manage ya. Di-manage gitu. Karena penyelesaiannya nanti datang 100 tahun ya. Anaknya udah berapa? 27 gitu ya. Kayak nggak mampu dia kayaknya. Kan 1000 tahun lamanya kayaknya ini ya. Oh iya, berarti di manage harusnya ya Pak ya? Di manage ya. Manage. Karena emang susah banget itu berarti ya. Dan di manage-nya adalah dengan suatu pengaturan diplomatik, kesepakatan diplomatik. Gitu. Ya. Lu jangan masuk-masuk ke sana tuh. Lu kalau ke sana nanti tabrakan sama saya punya. Dan kalau tabrakan, gimana caranya? Ada prosedurnya, ya kan? Agar tidak ini langsung gitu. jadi perang. Nah, ini yang sekarang sedang dirundingkan. Oh itu juga proses itu sedang dirundingkan, tapi nggak selesai. Gitu. Bisa nggak sih Pak? Tapi kalau misalnya kita melibatkan ASEAN sebagai kawan terdekat kita gitu untuk menambah bargaining masing-masing gitu, bargaining Malaysia, bargaining Filipina, bargaining Indonesia juga mungkin yang potensial kena, jadi kita berkawan untuk mendesak apa itu mungkin. Karena itu yang diusulkan Mas Anies kan kemarin yang di. Cuman kan Mas Ganjar bilang ASEAN pengambilan keputusannya juga rumit. ASEAN memang rumit, harus ini bukan hanya untuk Laut Cina Selatan, untuk semuanya. Ya. Itu nggak ada pilihan lain memang, karena ASEAN itu kan 10 negara. Ya. Dan bukan kayak Uni Eropa. Uni Eropa kan udah jadi kayak satu negara gitu ya. Ya. Nah, ini kan 10 negara yang sangat protektif terhadap kedaulatan. Mereka diajak gabung ke kelompok ini, kelompok ASEAN. Urusan bola aja kita masih panas kan? Antara ASEAN ya. Nah, nanti kalau taruhlah negara X gitu bilang, ASEAN bilang, udah pokoknya kami mau ini, X kamu nurut aja. Kamu ngelawan gitu segala macam, kamu nggak punya hak. Kami buat keputusan, kamu harus nurut. Mau nggak X-nya? Kan nggak mungkin. Kalau kita digituin juga nggak mungkin, ya kan? Nah, jadi konsensus itu benar-benar jadi prinsip pembuatan keputusan. Sesulit apapun, ya itulah harga dari ASEAN untuk tetap kompak ya itu gitu. Nah, jadi ya agak susah memang
Tapi ya alhamdulillah selama ini kan berjalan dengan baik gitu. Ya. Tapi kenapa sih Pak ASEAN tuh nggak bisa, mungkin bilang nggak bisa atau belum bisa mungkin solid itu, sekuat itu seperti Uni Eropa katakanlah misalnya gitu. Ya, karena 10 negara kan maunya macam-macam, ya kan, orientasi ininya juga macam-macam. Ada yang lebih dekat ke Tiongkok, ada yang lebih dekat ke Amerika. Ya dan lain sebagainya gitu kan. Dan ingat dari 10 itu nggak semuanya juga kuat di politik luar negeri. Banyak yang inward looking juga di dalam ASEAN. Ya peduli amat lah gitu ya. Jadi pemain global gitu ya. Jadi ASEAN juga punya tantangan, tapi tetap ASEAN itu organisasi regional yang paling sukses di dunia menurut saya. Oh gitu Pak. Oh malah ya, karena apa namanya, kalau kita lihat Uni Eropa kan Brexit keluar, ya kan. Sementara di ASEAN indikatornya apa? Aman dan kompak, relatif kompak gitu ya, dan damai gitu ya. Coba kalau kita lihat di Asia Selatan mereka coba bikin semacam ASEAN, namanya SAARC, SAARC gitu. Apa yang terjadi? Nggak jalan. Karena India sama Pakistan berantem. Iya. Kalau ada KTT di Pakistan, India nggak mau datang gitu, ya kan? Jadi nggak berfungsi itu, ya. Mohon maaf ya kalau ada teman-teman India sama di ASEAN kan nggak begitu, ya. Dan apalagi kalau ASEAN bikin gawe, semuanya datang. Amerika datang, Tiongkok datang, Rusia datang, semuanya, Uni Eropa datang gitu kan, kan luar biasa gitu. Teman saya dari Amerika Latin bilang pernah mereka mencoba bikin asosiasi se-Amerika Latin gitu, kayak apa ASEAN-nya gitu ya. Nggak bisa sampai sekarang. Nggak jalan. Nggak bisa sampai sekarang. Di Timur Tengah juga ada namanya ya, Gulf Cooperation Council ya. Relatif oke ya. Tapi antara ini kan masih banyak konflik ya. Antara ini. So jadi ASEAN menurut saya sukses sekali gitu, dan harus kita jaga gitu. Terlepas dari kelemahannya. Nah ini juga Pak Dino ini soal kemarin singgungan soal utang luar negeri nih. Kemarin Pak Prabowo mengatakan bahwa kita itu kan utang luar negerinya berarti apa? 40% dari PDB ya kalau nggak salah. 38, berapa lah gitu ya. Dan dia mengatakan bahwa itu posisinya masih aman gitu karena ada banyak negara lain yang sebenarnya lebih parah, lebih besar dari itu. Tapi melihat yang dipaparkan Pak Prabowo kemarin, apakah memang hutang kita itu saat ini masih dalam level yang aman di angka itu 38-40% itu? Ya, itu beberapa hal ya. Pertama kan Pak Prabowo bilang Rusia dan Saudi lebih parah dari kita gitu ya. Ini barusan kita cek nih tadi ya, ternyata nggak benar. Mereka level hutang dibanding PDB di bawah kita. Ya, mereka berapa persen? 15% sama 20% lah gitu ya. Jadi mungkin beliau kurang di briefing nih. Satu. Nah, kedua, kalaupun ada kritik ya, sebetulnya yang jadi kritik itu adalah kenapa levelnya naik terus. Ya, dulu waktu Pak Presiden Jokowi tahun pertama itu sekitar 20% kalau nggak salah. Hutang dibanding PDB gitu. Tapi sekarang udah naik terus hingga sekitar dari 20 itu menjadi 38-40% gitu. Kan separuhnya hampir ya. Iya, naiknya double gitu ya, dan hampir ya. Nah, kalau dari sisi undang-undang kan 60% ya. Batasnya gitu ya. Waktu Krismon dulu sekitar 55% gitu. Right? Nah, jadi menurut saya masih terkendali dan saya percaya dengan Sri Mulyani. Dan jangan lupa juga kalau Amerika itu hutangnya 120% lebih besar dari PDB mereka gitu ya. Kalau Tiongkok sekitar 70% gitu ya. Jadi kita masih aman. Cuma hutang harus di manage dengan baik karena kalau negara terlalu hutangnya nggak terkendali ya, terlalu tumbuh dan apalagi tidak menghasilkan dampak yang produktif. Bahwa utang ini dipakai untuk dan ini bisa jadi masalah karena kita lihat ya banyak kemarin yang default itu Sri Lanka tuh. Sri Lanka nggak bisa ini ya.
kebanyakan hutangnya, mismanagement, kemudian pemimpinnya nggak becus segala macam, akhirnya mereka default. Ya. Ya. Saya nggak merasa Indonesia akan default, Oke. tapi kita perlu prudent ya, berhati-hati dalam menangani hutan dan agar terkendali dan jangan latah. Jadi ininya isinya utang lu. Iya. Mindset itu kita udah nggak, itu kan mindset tahun 70-an gitu ya. Iya, waktu Ya, dulu. tapi kalau sekarang kan seharusnya mindsetnya berubah. Pak, tapi Itu tuh ada catatan tuh. Tok duduk lu maju. Oh, gini. Oh, terlalu mingser ya. Oke. Ulang. Oke. Ini cocok untuk iklan Rexona nih, apa namanya? Deket terus. Iya, biar masuk. Brand masuk. Iya, ya. Kayaknya kurang cantik kalau Iya, Pak, ini kalau cewek cantik taruh sini. agak kesusahan ini, Pak. Ini sales ini jual kita ini. Aduh, gitu. Oke. Oke, lanjut ini. Lanjut, Apa ya. ini? Soal utang. Soal utang, iya. Tapi kemarin juga Pak Prabowo kan juga meyakini hal yang sama. Kita nggak mungkin default gitu. Yang direspon secara gestur oleh Mas Anies, wow, gitu dia. Kalau sebetulnya Iya, benar, apa yang membuat kita, membuat Pak Prabowo mungkin atau membuat Pak Dino juga meyakini bahwa kita nggak mungkin default, walaupun trennya rasio utang kita terhadap PDB ini naik Naik terus. terus. Ya, karena ekonomi kita tetap pertumbuhannya tinggi ya, 5% gitu ya. Dan selama kita punya kemampuan untuk membayar, menurut saya kita masih aman gitu ya. Tapi itulah kayak kita beli Vito beli apa mobil, saya nggak tahu gajinya berapa, banyak sekali. Tapi kemudian beli BMW listrik yang harganya $2 miliar gitu. Oh iya. Ya kan? Dan oke, tadinya spending power-nya banyak ya kan untuk bisa traktir ini, traktir itu, ya kan beli baju mahal. Ya. Tapi sekarang akan harus bayar ini. Beli Cicilan ini Ya, aduh. gitu. Ya. Nah, jadi tidak akan kolaps, tidak akan bangkrut, tapi hidup menjadi tidak Ikat nyaman. pinggang. Ya, Ikat pinggang. ya gitu. Pinggang gitu. Tapi ada hubungan juga nggak sih Pak soal utang luar negeri ini yang mungkin juga terus bertambah dengan kekuatan pertahanan kita gitu, karena kan misalnya kita membeli alutsista yang sumbernya dari utang gitu, dari utang luar negeri, apakah itu juga nanti akan jadi semacam rawan diintervensi karena ya lo ngutang belinya sama gue gitu, gue jadi punya bargaining lebih gitu. Ya, ke Indonesia. bisa aja, bisa. Sekarang ini kedekatan militer itu bisa mempengaruhi posisi kita. Sebagai contoh India aja. Ya, India waktu Rusia invasi Ukraina, kenapa ini? Apa namanya? Waktu kritik Rusia agak rem, bahkan banyak ngerem gitu, ya kan? Karena angkatan bersenjatanya India sebagian besar tergantung pada Rusia. Kalau nggak salah, mungkin saya salah angkanya, tapi sekitar 70-80% pesawat angkatan udaranya dari Rusia. Dan apalagi maintenance-nya berarti kan juga dari Rusia. Gitu, ya kan? Jadi itu mempengaruhi, ya, walaupun orang India nggak akan bilang gitu ya, tapi privately menurut saya ya begitu ceritanya. Nah, jadi kalau sekarang ini yang benar-benar ada adalah memilih gitu ya. Kan kita bilang bebas aktif, kita nggak mau disuruh milih. Ya, benar. Tapi sekarang ini di dunia pertahanan realitanya adalah kalau you mau beli pesawat saya, you nggak boleh beli dari Rusia. Iya. Nah, gimana kita? Harus gitu, ya kan? Pokoknya you harus beli dari saya Amerika atau enggak dari Barat. Right? Apa yang terjadi misalnya kita beli semuanya gitu? Ya, dia nggak mau jual. Oh. Dia nggak mau jual, ya kan? Sekarang juga Tiongkok kan jadi sasaran, right? Jadi banyak sekarang perusahaan-perusahaan Amerika sendiri, ya, yang you kalau teknologi dari kami, kamu jual ke Tiongkok, nggak bisa. Oke. Coba lihat TikTok. Ya kan, TikTok perusahaan bukan perusahaan Tiongkok ya, tapi perusahaan dan CEO-nya adalah apa namanya orang Singapura malah gitu, ya kan.
tapi digempurnya luar biasa gitu ya. Tapi dari segi pertahanan kembali tadi ya seperti itu. Sekarang ini kita banyak dipaksa memilih, bukan hanya kita ya, negara-negara yang mau beli semua. dipaksa memilih karena adanya rivalitas ini. Pokoknya kalau kamu beli dari kita nggak boleh dengan yang itu. Right? Kalau kamu itu ya udah ada konsekuensinya gitu. Yeah. Dan yang dengan itunya apa? Biasanya adalah Rusia, ya, Tiongkok, Iran juga masuk sekarang, masuk daftar gitu. Ya kan? Kalau dengan India masih aman gitu. Oke. Ya kan ya. Gitu. Kita berarti dari sisi pertahanan itu tadi kita masih ini nggak benar nggak sih Pak? Kita tuh masih sangat hubungannya dekat dengan Amerika, alutsista kita. Ya, kalau kita Amerika lihat ya Pak, kita. Kan Pak Prabowo belinya dari Prancis ya, Rafale sama Mirage ya. Amerika mau beli F-15 misalnya. Saya nggak tahu gimana prosesnya gitu ya. Tapi nampaknya arah dari segi pembelian itu adalah ke negara-negara Barat sekarang. Kan kita nggak dengar mau beli dari Rusia kan, kita nggak dengar gitu. Nggak dengar mau beli dari Tiongkok gitu ya. Paling nggak dari Korea, tapi Korea kan bagian dari Barat gitu ya. Gitu. Jadi dan Korea pun ada masalah dengan pesawat KF-X misalnya. KF-X kita udah beli dari Korea tapi ada teknologi yang tetap nggak boleh oleh Amerika gitu. Jadi masalah gitu. Tapi medannya begitu sekarang gitu. Kita nggak harus milih siapa, tapi aturan ya gitu. Mereka bilang gitu. kalau sama dia nggak boleh gitu. Ya, sama ya kayak pacaran ya. Pacar gue nggak boleh sama Susi. Iya. Aduh. Oke, mungkin kita geser lagi kali Pak ya ke isu soal diplomasi setelah tadi kita soal persenjataan. Khususnya soal Palestina yang masih belum berkesudahan gitu. Sebetulnya dalam hal diplomasi gitu, peran kita secara global masih ada nggak sih Pak ruang-ruang tersisa untuk Indonesia untuk mengeksplor lagi upaya-upaya perdamaian secara real gitu? Terutama di Palestina karena kemarin kan banyak disinggung ya Pak. Itu sebenarnya gimana? Karena kita juga belum menandatangani konvensi anti genosida itu. Konvensi anti genosida yang kemarin Bu Retno mengatakan bahwa itu juga jadi salah satu hambatan kita untuk bisa nge-push Israel gitu untuk menghentikan serangan itu gimana sih Pak? Ya, kalau menurut saya sekarang ini memang yang paling seru secara diplomatik adalah perseteruan yang berkaitan dengan konflik Israel Palestina itu ya. Yang misalnya negara-negara Arab itu udah bersatu untuk menggalang komunitas dunia untuk membela Palestina dan mengecat Israel dan lain sebagainya. Yang paling berani itu Afrika Selatan. Afrika Selatan membawa masalah genosida ini ke ICJ ya. Jadi ini perintis-perintis pelopor-pelopor yang bermain di lini mereka dan saya nggak tahu arahnya kemana. Tapi yang paling penting sih sebetulnya hanya satu pertanyaan kalau mau membantu Palestina ya untuk long term, yaitu apakah akan ada perundingan two-state solution. Solusi dua negara gitu. Right? Kalau enggak ini yang terjadi kemarin serangan Israel ke ini, serangan Hamas ke Israel enggak akan selesai. Seumur hidup kita tadi kan 100 tahun kan 27 anak ya. Itu akan ini juga ini mungkin Pak. Ya. Dan tahu enggak dulu tahun 2002 ya, 2002 itu saya menghadiri pertemuan Ibu Mega dengan Presiden Bush. Ya. Presiden Bush udah yakin banget waktu itu bilang ke Ibu Mega, oh ini two-state solution ini sekarang udah didukung Amerika, udah kebijakan baru. Dia bilang, dan akan terjadi 2 tahun lagi. 2002, ini udah 2024. Ya. Dan kalau Anda tanya sekarang, baik di Palestina maupun di Israel, apakah Anda masih mendukung two-state solution? Enggak. Sangat sedikit. Nah, selama ini nggak tercapai, selama itu pula Palestina akan menjadi occupied territory, wilayah yang terduduki. Dan kita kan maunya Palestina merdeka. Nggak akan terjadi. Karena apa?
Palestina nggak mungkin merdeka kecuali Israel mengakui dan membiarkan Palestina untuk merdeka. Karena sekarang kan di bawah dia gitu. Ya kan? Jadi kuncinya Israel harus menyetujuinya. Dan gimana caranya? Harus ada negosiasi. Tapi sampai sekarang nggak pernah ada negosiasi. Jadi kalau menurut saya cara paling baik bagi Indonesia untuk membantu Palestina, ya gimana menciptakan proses di mana dua Israel dan Palestina ini bisa duduk untuk merundingkan itu. Walaupun Netanyahu sekarang nggak mau ya. Ya. Alhamdulillah sekarang Hamas sudah bilang kami mau gitu ya kan. Fatah juga kalau Fatah dari dulu bilang iya gitu. Nah kalau mereka Indonesia membantu proses itu ya tentu nggak bisa sendiri ya, harus bekerja sama dengan Saudi misalnya, dengan Qatar yang punya pengaruh dengan Hamas, harus dengan Amerika yang punya pengaruh terhadap Israel, harus dengan Uni Eropa yang selama ini bayarin bondnya Palestina, ya kan? Kalau kita bisa menggalang itu, ini mungkin nggak berhasil, mungkin perundingannya nggak berhasil, mungkin akan berjalan berpuluh-puluh tahun, tapi paling nggak mereka udah duduk aja, kans Palestina bisa merdeka itu jadi real. Sekarang ini nggak ada harapan, nggak ada harapan, nggak mungkin Palestina itu, nggak mungkin Israel ambruk, kemudian Palestina jadi merdeka, nggak mungkin. Ya kan? Harus melalui perundingan. Ya. Negosiasi politik kita juga enggak yang kita nggak kuat di sana, karena kita nggak bermain di lini itu, kita nggak punya hubungan dengan Israel. Nah itu dia menarik Pak. Apa emang kita perlu membangun hubungan diplomatik dengan Israel untuk dalam rangka nge-push Israel supaya mau duduk? Ini kan wacananya kan dulu. Walaupun ini sangat banyak yang mengiranya nggak populis lah Pak. Tapi Gus Dur pernah ya. Itu dilematisnya di sana. Dilematisnya pernah membuka pintu itu dan kemudian ditolak rame-rame. Tapi secara kacamata hubungan internasional apa memang itu langkah yang terobosan gitu perlu? Iya, dilematisnya di sana. Bisa aja gini. Pak Dino aja sampai tarik nafas, friend. Bisa aja gini gitu. Bisa aja kita bermain menggalang negara-negara yang di belakang Palestina. Sementara negara-negara yang mempunyai pengaruh terhadap Israel kita galang melalui negara lain, Amerika atau Uni Eropa gitu. Bisa aja gitu. Atau negara Timur Tengah yang punya hubungan dengan Israel. Sekarang Emirat kan punya hubungan, ya kan? Mesir udah lama punya hubungan, Jordan juga gitu. Right? Jadi kita nggak perlu harus secara langsung gitu ya, tapi kita bisa jadi penggeraknya gitu ya. Tapi susah kita kalau lihat Hamas nggak tergantung Indonesia, kan? Hamas itu tergantung pada Qatar dan Iran yang kasih bantuan dan lain sebagainya gitu ya. Kita masih bermain di lini 2 atau lini 3 gitu. Bukan di lini 1 jelas ya. Kita nggak di lini 1 gitu. Jadi sikap kita untuk bisa membantu mempengaruhi dua negara ini agak berat juga ya Pak. Berat ya. Karena tapi sebenarnya tepat nggak sih Pak argumen bahwa memang kalau kita menjalin hubungan diplomatik dengan Israel yang menjadi masalah utama adalah kita mengakui Israel sebagai negara dong. Itu jadi salah satu tantangan terberat Indonesia di situ. Sebenarnya dari segi hukum sebetulnya sih gini, bisa ini dari contoh-contoh ya kan sekarang Emirat udah punya hubungan dengan dengan Israel ya, kemudian Bahrain ya, kemudian beberapa negara lain yang baru punya hubungan gitu ya, tapi secara politis susah sekarang. Mungkin ada kontak-kontak gitu ya dengan Israel sebelum perang Gaza yang kemarin ya. Tapi sekarang secara politis susah sekali gitu ya. Kita sekarang moodnya adalah untuk membantu melawan Israel dan menghentikan aksi genosida yang ada di sana gitu ya. Saya kira juga dibawa di grassroots juga segala pendekatan terhadap Israel itu mereka jadi sangat anti. Sebelumnya aja juga udah anti gitu ya.
Iya. Oke, bisa kembali. Jadi Bang. berat sekali nih ya memang ya memikirkan Palestina Padahal ini. tadinya ngegibahin 3 capres. Iya. Tapi memang jadi seru ini memang. Iya. Nah, ini Pak Dino ini mungkin sudah terakhir nih pertanyaan. Kalau kita melihat kemarin dari sudut pandang seorang Dino Patijalal dari perdebatan kemarin ini 3 capres, kira-kira skornya ini berapa Pak? Atau mungkin kalau menurut Pak Dino ya misalnya masing-masing paslon nih apa yang oke, apa yang masih kurang Ini, gitu. saya teman sama semuanya nih. Agak enak ya. Justru itu enak nilainya kan. Nanti bebas aja Pak. Hal-hal, Pak itu friend semua Ya. itu. Ntar tinggal WA, Gini, sorry bro. Ganjar saya kasih 8 karena yang paling surprising. Surprising. Dari 3 itu yang paling nggak expose terhadap pertahanan kan Ganjar. Iya. Politik luar negeri, geopolitik, Benar. global. Karena kan Jawa Tengah ya itu kan ya. Iya. Ya, jadi apa namanya? Paling bukan tidak terekspos dibanding yang lain. Dibanding misalnya Ya. dulu Anies di DKI Ya. gitu. Melebihi ekspektasi. Ya, tapi melebihi ekspektasi dan jawabannya juga clear. Kemudian usulannya juga misalnya dubes cyber itu Ya, kan itu. sangat spesifik ya antara penyelesaian antara di Laut Cina Selatan itu dan dia terlihat confident dan dari teman-teman saya yang bantu dia ya teman-teman saya yang bantu dia katanya 4 hari itu mereka dengan Ganjar dan Ganjar benar-benar dengerin dan belajar serius Benar-benar gitu. serius. Ya, jadi Iya. persiapan matang gitu ya. Pantes agendanya internal brand ya. Ya. Tapi fast learner juga berarti. Fast learner ya. Cepet banget Ya, belajarnya. Ya, jadi apa namanya? Walaupun ada 1-2 ini yang mungkin ini ya, kayak misalnya Pak Ganjar bilang DOC, COC, itu Ya. kan orang nggak ada yang tahu tuh Ya, apa itu ya. ya, ya. Seharusnya beliau lupa Menjelaskan. menjelaskan kepanjangannya gitu ya. Ganjar saya kasih 8. Anies karena orang udah expect dia udah mahir gitu. Iya. Ya kan? Saya kasih 8 juga. Ya. Oke. Kenapa? Ya kayak tadi nggak surprising kalau dia tuh jago gitu ya. Iya. Karena dia kan exposure terhadap dunia Dunia internasional. internasional tinggi. Ya, dia dulu saya pernah berhadapan dengan Anies waktu dia masih mahasiswa di ini. Itu ada urusan apa gitu. Urusan. Ya di depan saya Anies dan ini cemerlang gitu. Saya pikir ini anak siapa nih ya? Ternyata emang dia jadi. Nah kemudian waktu dia nangani Urban 20 saya bantu Ya. Anies juga gitu ya. Jadi dia kelihatan paham dunia, internasionalis dan ngerti foreign policy juga. Oke. Dan dia timnya juga kuat gitu. Jadi saya kasih 8. Pak Prabowo mohon maaf saya kasih 6. Aduh, ini agak 6 Pak. Kenapa? Beliau pertama defensif. Menteri Pertahanan defensif. Defensif. Jadi kayak misalnya punya istrinya datang nanya, "Kamu kemana semalam? Kamu sama siapa?" Sama oh ya gini. Iya. Ketimbang saya sama Swito kan tadi malam makan bakso. Ketimbang menjawab dengan ini, misalnya dengan data misalnya. Ya. Jadi pertama defensif, kedua emosional, ya. Ketiga agak personal, ya kan. Oke. Kan kalau pemirsa kan mau lihat yang jawaban isu gitu ya gitu. Dan keempat nggak siap gitu, right? Banyak peluang 2 menit itu lama loh, Mas Ratang Vito. 2 menit itu bisa kasih data, argumentasi berapa biji itu ya. Nah, dia banyak kesempatan yang nggak diisi dengan data dan argumen dan point gitu ya. Dan bahkan bilang ya saya datanya ada gitu. Nanti deh gitu ya kan. Saya kasih nanti kalau kita ketemu bisa gitu. Kan nggak bisa jawab gitu dalam debat gitu. Momennya hanya di sana gitu. Nah, jadi kalau menurut saya mungkin underestimate ya, terlalu overconfident atau apa gitu ya. Jadi saya kasih untuk ini mohon maaf sekali saya juga sahabat dengan Pak Prabowo itu ya. Ya 886 gitu. Enggak 6,5 kah? Boleh 6,5 boleh deh untuk datang ya. Oke. Ya itulah tadi. Terima kasih Pak Dino untuk review ya dan kuliah 3 SKS. 3 SKS ya soal politik luar negeri kita ini banyak tercerahkan juga. Semoga ini sahabat Kompas.com yang melihat juga paling tidak mengambil
hikmah ya hikmah atau mendapatkan edukasi juga dari ini obrolan kita Karena siang hari masuk ini. HI kan susah ya. Ya dan banyak juga yang nggak paham gitu ya hari ini memang ini ahlinya ahli ya ini soal hubungan internasional Indonesia gitu. Sehat-sehat terlalu Pak Dino. Terima kasih Mas Tatang, Mas Vito. Ya, Terima kasih, Pak. anytime. Siap. Ya, ya. Nanti berjumpa lagi dalam kesempatan Kuliah lagi. Anytime. Gitu sahabat kompas.com, sekali lagi terima kasih sudah mengikuti kita sekitar 4,5 jam obrolan kita. Hari ini saya Tatang Guruto. Saya Vitorio. Kita ucapkan terima kasih dan tetap ngegas, tetap nampol.